Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Ulhak, mahasiswa dari program studi akuntansi Universitas Bakri. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan serta memaparkan mengenai accounting cycle. Lalu, pada akhir sesi nanti, saya ingin memperlihatkan contoh kasus mengenai tahapan-tahapan pada accounting cycle. Accounting cycle atau yang sering kita sebutkan sebagai siklus akuntansi sama seperti kehidupan. Akuntansi juga memiliki siklus yang membuat seluruh data keuangan dan pembukuan teridentifikasi dan teranalisa dengan baik dan sesuai standar yang berlaku di Indonesia. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan accounting cycle? Menurut Bahri, pada tahun 2016, accounting cycle adalah tahapan-tahapan yang mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan berikutnya. Siklus akuntansi dalam kegiatannya terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Lalu, sebenarnya apa tujuan diadakannya accounting cycle ini? Tujuan accounting cycle ialah untuk memastikan bahwa prosedur dalam pelaporan keuangan berjalan dengan benar. Itu penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Siklus akuntansi yang lengkap dimulai dan selesai selama periode akuntansi di mana laporan keuangan disusun. Umumnya, periode akuntansi adalah tahunan atau kuartalan, meski dapat bervariasi antar perusahaan atau antar negara. Lalu selanjutnya ialah tahap dalam siklus akuntansi. Yang pertama ialah mengidentifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi yang terjadi harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi yang sehingga bisa dicatat dan diidentifikasi oleh akuntan, terutama transaksi yang berkaitan dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan. Lalu, tahap selanjutnya ialah menganalisis transaksi. Setelah tahap identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan di kredit, dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara sistematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Lalu, tahap yang ketiga ialah mencatat transaksi pada jurnal. Setelah dicatatkan ke dalam sebuah jurnal, Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya.
Lalu, tahap yang keempat ialah memposting ke buku besar. Setelah dicatat ke dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan, dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Akuntan juga akan lebih mudah dalam melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. Tahap selanjutnya, yaitu tahap yang kelima, ialah menyusun neraca saldo. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi yang sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangan menjadi lebih aktual. Menyiapkan jurnal penyesuaian. Dalam ilmu akuntansi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk satu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Lalu, pada tahap yang ketujuh, yaitu menyusun neraca saldo yang disesuaikan. Tahap berikutnya dalam siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva berjumlah sama besar. Bila tidak, maka terjadi kesalahan dalam perhitungan dan tidak bisa dibuat laporan keuangannya. Laporan keuangan ini dibuat setelah jumlah saldo aktiva dan pasiva pada neraca saldo berjumlah sama besar. Dalam laporan keuangan, disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Selanjutnya, akuntan masuk ke dalam tahapan terakhir, yakni pembuatan jurnal penutup. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Pada periode selanjutnya, jurnal penutup bisa membantu untuk memulai kembali dalam siklus akuntansi selanjutnya. Tahapan pada siklus proses akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama untuk selalu berulang, bisa lebih sederhana. Selanjutnya ialah contoh kasus
Accounting cycle yang terdapat pada L. Melia Salon. Yang pertama adalah General Journal atau jurnal umum yang dimiliki oleh L. Melia Salon pada periode 1 Januari 2020 hingga 31 Januari 2020. Lalu setelah General Journal, terdapat General Ledger yang telah dikelompokkan sesuai dengan nama akun yang ada pada General Journal. Selanjutnya, ini merupakan trial balance yang dimiliki oleh L. Melia Salon per 31 Januari 2020. Selanjutnya, terdapat adjusting entries yang dimiliki oleh L. Melia Salon per Januari 31 tahun 2020. Lalu selanjutnya ialah masuk ke laporan keuangan yang dimiliki oleh L. Melia Salon. Yang pertama ialah Statement of Financial Position. Lalu selanjutnya ialah Income Statement yang dimiliki oleh L. Melia Salon for the month ended Januari 31, 2020. Lalu selanjutnya ialah laporan keuangan Capital Change Statement yang dimiliki oleh L. Melia. Dan yang terakhir, ditutup oleh closing journal. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan serta saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi kali ini mengenai accounting cycle saya tutup. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. See you!